kelas 5, bertemu lagi dalam pelajaran SPDP yaitu tentang gambar cerita. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa di like dan juga subscribe ya channelnya. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menjelaskan isi cerita. Berikut adalah contoh gambar cerita. Jadi gambar cerita itu ada cerita yang menjelaskan dari gambar tersebut. Pada contoh berikut, gambar cerita merupakan serangkaian gambar yang mengandung isi cerita. Salah satu gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi bertujuan untuk memperjelas informasi dan memperindah sebuah bacaan. Berikut adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan gagasan dan membuat ide. Kira-kira gambar apa yang akan kalian buat? Kemudian yang ketiga adalah membuat sketsa. Nah, pada saat menentukan ide tadi, kalian juga harus membuat teksnya atau ceritanya. Terakhir, setelah membuat sketsa, kalian bisa melakukan pewarnaan, bisa menggunakan krayon atau pensil warna. Nah, kemudian contoh gambar ilustrasi yang pertama adalah realis, yaitu gambar yang dibuat seperti aslinya. Seperti ini contohnya. Jadi gambarnya ini realis dari kata real atau nyata, sehingga gambarnya benar-benar dibuat seperti aslinya. Yang kedua ada gambar karikatur, yaitu gambar yang dibuat dengan melebih-lebihkan objek aslinya. Biasanya bagian kepala lebih besar daripada badannya. Nah, gambar karikatur ini juga biasanya digunakan untuk kritikan. Berikut adalah contoh gambar karikatur. Berikutnya adalah gambar kartun. Gambar kartun adalah gambar yang bertujuan untuk menghibur dan memberikan humor. Nah, kalian pasti tahu ya gambar kartun ini karena banyak sekali di televisi atau di YouTube. Terakhir adalah gambar dekoratif, yaitu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk aslinya tetapi tidak menghilangkan ciri-cirinya. Contohnya di situ ada gambar gajah. Gajahnya diubah bentuknya, tetapi masih bisa terlihat bahwa itu gajah karena ada telinga yang besar, ada belalai, dan ada gadingnya. Masih bisa terlihat itu bentuk gajah meskipun bentuknya dan warnanya tidak seperti gajah asli. Itulah yang disebut gambar dekoratif. Kemudian untuk menggambar ilustrasi kita membutuhkan media. Yang pertama media alas, ada kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer. Nah, komputer juga bisa ya kita gunakan untuk menggambar ilustrasi asalkan ada aplikasinya. Yang kedua ada media pewarna, yaitu ada pensil warna, krayon, spidol, cat air, dan cat akrilik. Di sini ibu juga menyediakan gambar, ada kanvas, ada cat akrilik, dan yang terakhir adalah cat air. Nah, di sini ibu juga punya contoh membuat gambar ilustrasi ya anak-anak. Kalian bisa lihat bahwa di situ ada gambar tentang coronavirus dan orang-orang yang menggunakan masker. Sedangkan teksnya itu tentang virus corona adalah virus yang membahayakan manusia. Virus ini dapat menyebabkan kematian. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari virus ini. Pertama, menggunakan masker. Kedua, cuci tangan dengan sabun. Ketiga, menghindari kerumunan dan selalu menjaga kebersihan. Ini adalah contoh gambar ilustrasi ya. Gambarnya sesuai dengan teksnya, maka dikatakan bahwa ini adalah gambar ilustrasi. Sekarang tugas anak-anak adalah membuat gambar ilustrasi sesuai cerita Kiko dan Koyo. Beginilah ilustrasinya. Hewan kesayanganku adalah Kiko dan Koyo. Kiko adalah ikan mas betina yang berukuran lebih gendut karena sedang mengandung. Satu lagi Koyo berjenis kelamin jantan. Mereka berdua hidup rukun dalam satu akuarium. Aku rasa aku harus segera membeli akuarium lagi.
karena jika Kiko sudah melahirkan, pasti akan bertambah ikan peliharaanku. Aku memang memanjakan Kiko dan Koyo, karena dalam akuarium mereka ada banyak pernak-pernik hiasan akuarium. Aku takut mereka bosan jika tidak ada hiasan akuarium. Aku sangat menyayangi hewan kesayanganku ini. Jadi tugasnya anak-anak membuat gambar ya sesuai dengan cerita yang ada. Nah, sekian dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.